Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu, keluarga besar pengajian Al-Mizan, alumni Fakultas Hukum UNAIR Universitas Erlangga tahun 1986, mari ditirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Qudusu, Ya Salamu, Ya Azizu, Ya Karimu, Ya Alimu, La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ayuhan Nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-solihin. Assalamu alayka ya Rasulullah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'a lil badri ya Allah, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah Allah ala Yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Fakultas Hukum UNER tahun 1986 yang sangat saya hormati, yang kami muliakan, dan tentu kita syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita pengajian di Royal Residence Klaster Harewood, dan mudah-mudahan pengajian ini benar-benar membawa barokah. Dan pagi hari ini istimewa. Kenapa? Karena alhamdulillah ada sahabat saya yang selalu setia menemani saya, yaitu kru JTV. Tepuk tangan untuk JTV. JTV adalah TV dari asli Jawa Timur untuk nasional, untuk Indonesia. Alhamdulillah. Sholawatullah wassalamuhu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya hormati, pemirsa JTV di seluruh tanah air, saya kabarkan bahwa pengajian ini istimewa karena teman-teman Fakultas Hukum yang tergabung mendirikan pengajian Al-Mizan. Al-Mizan itu apa? Mizan itu timbangan ya. Mizan itu timbangan. Makanya gambarnya kayak timbangan. Jadi enggak jomplang. Itu kalau dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah namanya ada tawasud, ada tawazun. Tawazun itu berimbang. Berimbang antara dunia dan akhir. Berimbang antara spiritual jasmani dan rohani. Karena sholat sendiri itu kalau enggak berimbang, jungkel Pak itu. Kalau jungkel ya nggak bisa, maka sholat itu harus berdiri, kalau sehat berdiri, dan berdiri itu syaratnya harus apa? Berimbang. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, ngaji ini santai mawon, monggo kali didahar Pak. Ya. Nanti ngajinya selesai, daharannya pas habis gitu. ini termasuk sekarang saya lihat semakin apa berat semua. Tanda-tanda kemakmuran. Tanda-tanda kemakmuran. Termasuk ustadz ini tambah lemu. Mergo kakean berkat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, sangat monumental sekali. Mengapa? Karena Isra Mi'raj itu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak pernah ada. Dan bahkan setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu juga sampai sekarang tidak ada Isra Mi'raj lagi. Jadi adalah peristiwa yang sangat monumental, hanya sekali dalam perjalanan kehidupan sejak adanya manusia ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, karena Isra Mi'raj ini sesuatu yang monumental sekali, ayatnya makanya dimulai dengan kalimat subhana. Coba jenengan klik surat Al-Isra ayat 1. Surat Al-Isra itu surat 17. Ibu-ibu sekarang HP sudah bisa diisi aplikasi Al-Quran ya. Nanti dibaca bersama-sama surat apa tadi? Al-Isra ayat 1. Ayat 1. Surat Al-Isra itu adalah surat yang ke-17. Surat yang ke-17. Monggo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna
haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Menurut ajaran ahli tafsir Al-Quran, ayat yang dimulai dengan kalimat subhana itu pasti isinya itu di luar nalar manusia. Contohnya apa? Isra Mi'raj. Itu di luar nalar manusia. Kalau tidak didasari iman kepada Allah, wah itu berat itu. Makanya dimulai dengan apa tadi? Subhana. Ada lagi ayat lain yang dimulai dengan subhana karena itu bukan apa? Sesuatu yang luar biasa. Itu namanya tentang pernikahan. Subhanalladzi asra, subhanalladzi khalaqal azwaja. Maha suci Allah yang telah menciptakan jodoh-jodoh. Jadi jodoh itu ternyata karepe Gusti Allah. Bukan karepe menungso. Makanya kula jenengan nek ana koncone terus rabi karo sapa niku gak usah dipaidu pengumuman. Gak usah dipaidu. Lah kok oleh iku gak beleken lho. Enten sing kulino muni ngoten niku. Ketoke wonge teko. Jadi harus itu jodoh iku kersane Gusti. Misale saya sing lanang bounder arek, bounder. Sing wedok cilik dhuwur wayu terus luwih enom kacek 20 tahun ya apa kira-kira. Waduh, ono kok mboke gapate enak ngono rek. Aku seneng ini berarti wonge waras ngene. Berarti sehat. Kira-kira jenengan delok nih kira-kira ya napa kira-kira? Kok gak imbang gak cocok.
Ya kita harus pahami bahwa jodoh itu ketentuan dari Allah. Dari Allah. Memang ayatnya begitu, diawali dengan subhana. Nah, Isra Mi'raj itu juga begitu, Bapak Ibu. Isra Mi'raj itu karena kejadian yang luar biasa diawali dengan subhana. Subhana itu artinya maha suci Allah. Siapa yang maha suci? Allah. Kalau Allah maha suci berarti kita ini maha reget asline. Menungso iku asline ya guayahe tok ae. Asline ya reget. Nggih napa mboten? Nggih, guayahe klambine seragam putih ngono gayahe. Tapi ya apik lah, apik niki. Muga-muga ya atine putih barang ngoten nggih. Alhamdulillah dimulai dari seragam dulu putih, nanti atine ya tambah resik. Alhamdulillah. Subhana. Apa tadi artinya? Maha suci Allah. Siapa yang maha suci? Allah. Artinya bahwa Allah itu, Bu, tidak bisa disamakan dengan apapun. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun, karena apapun itu adalah makhluk ciptaane Gusti Allah. Tepuk tangannya mana? Nah, ini kalau menurut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini harus betul-betul jelas. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah tidak bisa dituhankan. You understand? Ojo sampai terus makhluk ada yang hebat dituhankan, tidak boleh. Misalnya Nabi Muhammad itu kan hebat, punya mukjizat, punya macam-macam lah. Tapi tidak boleh dituhankan. Ya toh? Sepakat? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Hebat apa tidak kira-kira? Hebat, tapi tidak boleh dituhankan. Nah, yang repot itu campur. Tahlilan ya iya, sholawatan iya, nang dukun ya iya. Enten apa mboten ngoten niku? Sampeyan tambah ngentekne gula sampean. Meleh wedhus kepala kambing digawa nang segara kidul, gawe tumpeng dikek ngisore wit gede, dikek perapatan, terus apa? Berarti kan yang diminta, yang disuwun, nyuwunnya tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, Allah tidak bisa disamakan dengan apa tadi yang lain, berarti kulon jenengan harus bagaimana? Ya, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita ke dokter, kita ke sana ya gak apa-apa, itu namanya wasilah. Kita harus bertanya kepada orang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya kalau memang kamu tidak mengerti. Kalau agama ya tanya kepada ahlinya. Kalau hukum ya ahlinya daripada panjenengan semua. Tepuk tangan gitu ya. Kalau dokter ahli tentang kesehatan begitu. Makanya kula ini kali dokter ya sangat percaya. Sebabnya apa? Sekolah ya dhuwur, sekolah yang angel, penelitian observasinya susah gitu ya. Itu butuh waktu yang lama. Itu insya Allah ya kita apa yang disampaikan karena beliau ahlinya ya kita percaya begitu. Tepuk tangannya mana gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau masalah bagaimana kehidupan ya tanyanya kepada Al-Quran. Al-Quran itu kan pedoman buku kehidupan kita yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ngaji sambil agak panas-panas sedikit ya. Siapa yang bilang tambah sehat? Kok mari ngaji lu kolesterol hilang kabeh. Sebabnya ngaji sampai panasan. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, subhanallah itu artinya adalah semua ciptaan Allah itu mengagumkan. Makanya
kalau ada Bapak Ibu, zikir itu subhanallah adadama khalaqallah. Maha suci Allah dan mengagumkan semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu mengagumkan. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu, kita sinergikan dengan ayat lain, itu ada istilahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saged ditampi niki nggih. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Saya kemarin seminar di Pasuruan, di PCNU Kota Pasuruan bersama narasumber dari Malaysia. Ya, sharing saya sampaikan bahwa kalau manusia itu perintahnya Iqra, dulu itu Pak, Kanjeng Nabi itu kan tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ketika Allah menurunkan Iqra, bacalah, Kanjeng Nabi jawab, ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali, Iqra, bacalah, ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Akhirnya yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi ada 2 hal, jadi bacalah dan sebutlah nama Tuhan. Karena ini kalau nggak berimbang tadi itu bahaya Pak. Kalau wong pinter tok moco tok koyo orang barat-barat itu kan pinter-pinter, tapi tidak Iqra bismi rabbika. Jadi hanya pinter gitu, tapi tidak didasari keimanan kepada Allah. Makanya nanti jomplang nanti. Jadi kalau orang barat itu Iqra tapi gak bismi rabbika, tapi kalau kita ini seringkali bismi rabbika tapi gak Iqra gitu. Kita sing guyu pengalaman itu. Jadi kalau uang itu gak pinter, akhirnya dipinteri, wow, nggih napa mboten? Nek tak delok kanca-kanca niki wis gak ono sing iso dipinteri, mergo wis kulino minteri kabeh. Sing guyu pengalaman gitu. Tepuk tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur.
PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi banyak ya, kenapa kok di situ Iqra harus didasari dengan Bismi Rabbika? Karena kalau membaca saja, pinter saja, kalau tidak didasari keimanan, bahaya. Bahaya apa enggak kira-kira? Pinter, ya, pinter ekonomi, ahli ekonomi. Akhirnya bukan membuat kesejahteraan Indonesia, tapi malah kadang-kadang malah membuat Indonesia tidak sejahtera. Kadang-kadang dilakukan oleh para ahli ekonomi. Sarjana hukum, pinter hukum. Wah, kadang-kadang malah anak sing mlebu hukuman barang. Tapi boten teng al-mizan. Nggih napa boten? Kenapa? Karena pinter hukum tidak didasari dengan Bismi Rabbika. Ayo banyak itu. Ya, ahli tukang nidik tapi ganti disidik kan repot. Ya, karena tidak didasari dengan apa tadi? Bismi Rabbika. Maka keseimbangan antara membaca, belajar pengetahuan dan didasari keimanan agama ini harus berimbang, harus tawazun, harus al-mizan. Sepakat apa betul niki, Pak? Ojo sampai urip niki bahasane mung nguber donya lali kalih akhirat. Karena kita ini, fisik kita ini adalah ibaratnya kurungan, tapi roh kita, burungnya atau isinya kurungan itu yang besok akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saged diterampi nih kok. Ya, makanya kalau orang-orang apa? Jadi orang-orang yang itu meninggal itu kadang-kadang ya. Orang-orang meninggal itu kan gitu. Mbae wis gak ono. Mbae wis gak ono. Padahal mbae sih ono itu. Yang ada apanya itu? Kurungannya saja, tapi isinya sudah pergi, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mbae gak ono. Padahal mbae sih ono di kono. Tapi bilangnya mbae wis gak ono, karena memang itu ada rogo, ada kurungan, ada isinya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ada dama khalaqallah, maha atau mengagumkan semua ciptaan Allah. Wah, ciptaan Allah itu mengagumkan, Pak. Ini kalau tidak didasari iman kepada Allah, Masya Allah ya. Coba kalau kita lihat kemarin ya di California itu, di Los Angeles ya. Nah, coba itu ya, kita tahu sendirilah kecepatan angin yang melebihi dari pemadam kebakaran, sehingga pemadam kebakaran kewalahan. Jadi ternyata yang hebat itu siapa? Allah. Secanggih-canggihnya manusia itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kekuasaan Allah. Maka Syekh Ibnu Athaillah atau Syekh Al-Qusairi mengatakan, Bapak Ibu sekalian, celupkan jarimu katanya, lalu angkat. Air yang menempel di jari kita itu adalah kenikmatan dunia. Tepuk tangannya mana? Nah, sementara air yang begitu luas dan dalam itu adalah kebahagiaan, kenikmatan besok di akhirat. Makanya tadi sama Pak pimpinan pengajian sudah diaturakan ya, kalau bisa pengajiannya yang apa? Pengajiannya yang telaten, ditelateni, yang sregep, karena hidup ini ternyata apa? Kenikmatan dunia itu hanya apa? Setitik air yang menempel di jari kita. Kenikmatan akhirat itu air yang ada di lautan. Makanya kita di dalam hidup ini jangan sampai nguber dunya lali kalih akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita buka surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Surat apa? Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu surat yang ke-67. Surat yang ke-67.
ayat 3 dan 4. Betapa mengagumkan semua ciptaan-ciptaan Allah itu. Jadi ciptaan Allah itu semuanya mengagumkan. Termasuk yang ada dalam diri kita. Coba Pak, dalam diri kita ini. Ada jasad, ada rohani, ada panca indera, ada otak, ada hati, ada semuanya. Itu isinya subha. Makanya kita ini jadi orang muslim wiritane sing seneng maca subhanallah. Apa artinya tadi? Maha suci Allah. Walau apa-apa, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mari sholat ping 33. Subhanallah, subhanallah. Itu cuma manusia ini banyak yang nggak ngerti artinya. Subhanallah, subhanallah. Tapi itu tetap lebih baik daripada wiritan yo gak gelem artine yo gak ero gitu. Jadi kita zikir gak ngerti artinya, tetap itu lebih baik daripada tidak mau zikir juga tidak ngerti artinya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi wiritan enggak artinya yo karo gitu. Coba dibaca sama-sama surat Al-Mulk ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Bawahnya lagi. Summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khashi'aw wa huwa hasir. Kok gak ono sing Allah rek? Gak kasep ya. Al-Mizan dilawan. Kalau enggak dikongkon ya gak gelem. Guyon tapi temenan. Baik Bapak Ibu sekalian, ayat 3 itu Allah dawuh yang paling bawah itu farji'il basara hal tara min futur. Itu. Ini Allah dawuh farji'il basara, ulangi, lihatlah. Ya. Lihatlah sekali lagi hal tara min futur. Apakah ada cacat semua ciptaan Allah itu? Tepuk tangannya mana? Nggak ada yang cacat, Pak. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur.
PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Peringati Hari Raya Idul Adha, pegawai PLN UID Jawa Timur distribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur. PLN gelar aksi tanam 3.000 pohon pada Hari Lingkungan Hidup di Jawa Timur. PLN siaga keandalan pasokan listrik jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Coba Allah menciptakan bumi, galaksi, semuanya gunung, hubungan manusia dengan binatang, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Masya Allah, tidak ada cacat di situ. Waduh, Masya Allah. Kekuasaan Allah loh Pak. Ngeten-ngeten ini alam. Kalau Allah menciptakan langit, langit yang kelihatan dan langit yang biru itu. Oke. Ya, dangak itu kelihatan langit biru itu. Sebenarnya itu kan sesuatu yang dohir. Sebenarnya yang lain, ada langit-langit yang lain yang gaib yang kita tidak tahu. Kayak ngeten iki asline nggih banyak Pak. Makhluknya Allah, malaikat ya wakeh, setane ya wakeh. Malaikat ya akeh. Apa kok gak tabrakan? Karena dimensinya beda. You understand? Allah menciptakan dunia pelan-pelan, Mas. Nggak ada yang cacat, Pak. Coba, kalau kulon jenengan kirim WA, kirim SMS, itu kecepatannya berapa itu? Kok menang kabeh medeni ngono rek? Mestinya kita ini dalam teknologi yang sangat canggih sekarang ini, ya, itu justru kita semakin menambah keimanan. Dulu Pak, Bu, dalam Pak, ngono lho. Lali pas JTV ada. Dulu ketika zaman saya masih muda itu, Pak Harto, dulu itu ya, ketika ada apa namanya tayangan Klompen Capir, ya, Klompen Capir, masih ingat apa enggak itu? Kelompok pendengar pertanian itu pakai live saja itu habisnya miliaran dulu Pak, mahal loh. Kok menekah medeni kan Pak? Sakniki ya Allah, di mana-mana pengajian itu loh sekarang live semua. Saya hampir setiap hari keliling Jawa Timur ini, itu juga live semua tiap hari, harus beda-beda materinya dengan biaya yang ringan. Tapi ngoten saiki kon ngaji gak ono sing gelem ndeloki TikTok kae. Wonge ya teko iki ya. TikToker. Tapi ya wis alah, ya wis sing penting sehat, Bu. Alhamdulillah. Sing penting sehat. Bapak-bapak sehat. Makanya Pak nek bojone TikTokan handphone wis gak usah diseneni. Wis pokoke sing penting cek mulih gak minggat ngono ae wis. Alhamdulillah. Nggih, nek kula jenengan cari ekspektasi yang tinggi sulit, Pak. Di dunia itu gak ono sing sempurna. Nggih napa mboten? Ad-dunya tuhfatul mukminin. Dunia itu kata orang mukmin itu sebagai apa? Buahnya orang mukmin, nikmatnya orang mukmin, dan al-mu'minu la tusfa ala dunya, bahwa orang mukmin itu tidak akan pernah sesuatu di dunia ini yang sempurna itu tidak ada. Nggih napa mboten? Ndak ada yang bersih, wis gak ono masalah blas. Wis gak ono ngipi, Pak. Nang donya niki. Gak ndek bojo ya masalah, ndek bojo ya ayo tambah masalah ngono. Kok tambah banter iki rek? Ya tak baleni, ndek bojo ya gak duwe bojo ya masalah, duwe bojo tambah masalah. Ndek bojo gak ndek anak,
Ya masalah, nggo anake cilik. Masalah anake gede. Ya wis kuwi jenenge urip ganti anak ya tambah masalah. Bisa urip niku. Makanya ya wis dinikmati ya, karena dunia ini tidak bisa tidak bisa bersih. Terus gak ono masalah blas. Mboten enten. Kanjeng Nabi mawon nggone isine Mas. Alah, nggih napa mboten? Dilokne wong, dihina orang, dicaci maki orang. Itu kan Rasulullah itu. Rasulullah gak sugih dilokne, Nabi kok gak sugih. Nabi-nabi dulu itu kok sugih-sugih, pimpinan Romawi kok ya sugih-sugih, omahe gede-gede, latare ombo. Lah Nabi kok omahe cilik ngono, dilokno maneh. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, dilokne maneh. Nah, Injil itu dulu brek turune, iki kok Injil iki Nabi temen ta ora? Ngoten. Ya sing ngoten niku isine dunya. Makane kula jenengan disenengi wong ya wis biasa, dilem wong biasa, dilokne wong biasa. Tepuk tangannya mana? Kayak pengajian ngene iki kok mulai lah akeh sing gremeng mesti. Lah iya untung gak udan. Nek udan terus kaya apa? Ngono kok ya ngundang wong. Lah salahe dhewe awakmu yo gak ngundang. Wis ngoten niku isine donya wis ngoten niku. Sing muni ngono lho pala jajane entek akeh mangan. Tepuk tangannya mana ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hal taro min futur. Tidak ada cacat, semua ciptaan Allah. Betul napa mboten, Pak? Enggak ada cacat, Pak. Coba diri kita. Allah galaksi bumi langit itu. Makanya kalau dalam surat Yasin itu Allah dawuh wasamsu tajri li mustaqarrillah. Allah lah telah yang memutar matahari bumi pada porosnya. Gusti Allah lembendina ngubeng ni sengenge matahari bumi. Iso Pak apa maneh ngatur nasibe kula jenengan. Tepuk tangannya mana? Makanya hidup ini harus selalu optimis. Senajan wis pensiun niku tetep optimis, Pak. Nggih, pensiun niku lak pekerjaane, rezekine gak pensiun. Tepuk tangan. Ngono lho. Lho ngoten niku nek gak ngaji ya gak duwe pikiran ngoten niku gak duwe. Isine lahluh tok. Bojone diseneni. Iki ketoke kok pengalaman kabeh niki. Pensiun niku pekerjaane. Nggih napa mboten? Rezeki niku mboten pensiun niku rezeki itu minallah saking ngersane Gusti Allah. Ngoten aja arep pensiun iki. Kula niki sering krungu niki amplope karek ping 3, Bah. Lah mosok yo liyane iku gak ono amplop maneh. Kan misalnya pensiun kurang 3 bulan gitu loh. Selain kali kan begitu. Niki amplopnya kurang 3 kali, Pak. Iku sing resmi lah, sing isore meja iku karo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita harus yakin, kembali lagi ciptaan Allah itu tidak ada yang cacat sedikit pun. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kita berpaling di situ, semuanya kita pasti menemukan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya ndelok anak barang ngoten niku, Pak. Nuwun sewu. Ndelok anak iki subhanallah. Ojo diseneni anak iku, Pak. Sepakat? Wong tuwa kadang-kadang gak patek ndongakno nyeneni ya. Iki wonge ngarep kuwi. Astagfirullah. Ya sebelahku barang iki. Anak iku ojo diseneni, didongakno. Ngoten lho, Pak. Akeh ndongane timbangane nasihatine. Sepakat napa mboten niki, Pak? Karena tadi lho, sing ngerubah nasib iku Gusti Allah. Lah anak kon kaya kula sampean ya gak padha, Pak. Jamane pun mboten padha. Wong sekolah kula sampean nang UNER numpak len. Nah, arek sakniki wis numpak Grab, numpak taksi, wis numpak mobil dhewe. Nggih napa mboten? Zaman biyen niku anak ngluyur, wong tua susah, Pak. Le, ndang mulih Pak Le, kok gak mulih-mulih niku biyen. Sakniki anak wis gak metu nang kamar. Termasuk anakku dhewe. Makanya nang kamar akhirnya kan terus napa? Le, ojo di kamar ae to. Nek sakniki ngoten. Nggih napa mboten? Ojo di kamar mbok metu tak bersosialisasi. Itu memang sekarang dunia sudah berbalik ya.
Itu semuanya kita harus ikuti, dan sekali lagi ciptaan Allah tidak ada yang cacat.